Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita Mister Jang. Kali ini ceritanya mau akhir tahun guys. Ini ada ikan gurame, kita panen dari situ ya, dari kolam sana. Ini ikan gurame udah dipotong, udah dibersihin. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau tahun baruan punya kolam, enak banget nih kolam gurame, ada ikannya. Kemudian ada satu lagi. Ini juga satu. Yang ini kecil, ini besar. Usianya mungkin selisih 6 bulan ya. Yang besar ini setahun lebih, kalau ini mungkin hampir 12 bulan kalau yang ini. Oke. Nah, dari mana kita dapat ikan ini? Ikutin terus ya. Ini ikannya guys, sudah kita cuci. Dua ini aja udah penuh nih, satu nampan. Instruksinya, dan ini daging semua guys, segar. Oke guys, jadi ikan gurame tadi itu saya ternak di kolam ini, ukuran lebarnya 1,5 meter, panjangnya 3 meter, kedalaman 1,5 meter ya, 1,5 meter kedalaman airnya. Tapi kalau sampai atas ini itu 2 meter, jadi ini ada digali ke bawah sekitar 50 cm. Nah, jadi dari kolam kecil ini saya menanam sekitar 75 ekor gurame, ikan gurame dari bibit sebesar 2 jari. Sebesar inilah 2 jari ya, harga 3 ribuan bibitnya. Dan usia 12 bulan. Itu sudah ada yang sebesar tadi, yang kecilnya. Kalau yang paling besar tadi itu di atas setahun, sisa dari tahun kemarin belum habis gitu. Dan ini kolamnya, airnya ini tidak diganti ya, paling dikurangi 5 menit di dasar kolam. Ini ada pipa pembuangan dari dasar kolam, jadi kalau misalkan sudah terlalu kotor dibuang dari pipa sini, ada di dasar kolam aliran pipanya. Nah, jadi dengan kolam sekecil ini kita bisa menikmati hasil dari ternak ikan gurame dan bisa ya mencukupi kebutuhan keluarga. Memang nunggunya lama lah, 8 bulan minimal gitu. 8 bulan itu sudah bisa panen, tapi kalau mau besar ya setahun, setahun lebih lah. Ini sebenarnya kolam ini menggunakan sistem filter. Di situ ada 3 bak untuk filter, tetapi kebetulan pompanya rusak, jadi dibiarkan saja. Udah sebulan ini, jadi airnya agak kotor, agak hijau, terlalu banyak lumut ya. Tapi mungkin nanti akan diganti pompanya. Itu pompanya udah usia 3 tahun. Pompanya pompa celup ya, pompa dasar kolam, ditaruh di bawah sini. Nah, di situ pompanya tetapi sudah rusak, jadi sudah sebulan ini air tidak menggunakan filter, jadi dibuang dari saluran bawah saja. Tapi nggak apa-apa, untuk ikan gurame sebenarnya tidak terlalu masalah ya, tidak mengalir airnya. Tapi kalau ikan nila itu memang harus mengalir airnya. Kemudian untuk pakan, menggunakan pelet pagi dan sore sedikit aja ya, setengah gelas. Ini saya pakai ukuran. Untuk 75 ekor itu saya menggunakan seginilah maksimal, setiap pagi dan sore 2 kali. Selain itu saya menggunakan dedaunan sayuran, kangkung, daun keladi seperti ini. Ini daun keladi. Untuk pakan ikannya juga daun kates, daun pepaya, daun singkong. Itu dikasih makan ke ikan-ikan gurame saya. Jadi saya juga menanam ini untuk pakannya, pakan ikan gurame. Jadi pucuknya kita ambil. Jadi sebenarnya ikan gurame itu tidak terlalu sulit untuk pakannya. Selain itu juga saya menggunakan daun ubi rambat ya. Yang ini daun ubi rambat ini saya tidak ambil umbinya, tapi saya cuma ambil ininya saja untuk ikan gurame pakannya. Ini kebetulan tinggal sedikit. Ini sudah sebagian sudah bisa diambil daunnya saja untuk pakan ikan gurame. Jadi bergantian, kadang daun ubi rambat ini, kadang pucuk singkong gitu kan, kadang daun keladi untuk pakan ikan gurame ini. Nah, tipsnya yang penting sering membersihkan dasaran kolam, kotoran-kotoran di dalam kolam ini kan kolam beton, di bawahnya juga beton.
Jadi kalau misalkan tidak dibersihkan, tidak menggunakan filter, maka kotoran akan numpuk di dalam dan berujung akan kesehatan ikan. Dan ini alhamdulillah ikannya sehat-sehat karena memang kotoran di dalam sering dibersihkan. Jadi kalau misalkan kawan-kawan punya kolam beton, harus ada pipa buangan ya. Yang di sini ini ada pipa buangan, itu dari dasar kolam, dari tengah-tengah sini. Dari tengah-tengah kolam itu ada pipa, dialirkan ke sini ya, kemudian dibuang. Tinggal dibuka aja tutupnya yang ini. Nah, ini kan tinggal dibuka aja tutupnya, doknya. Ya paling seminggu sekali sekitar 3 sampai 5 cm airnya dibuang untuk membuang kotoran yang ada di dalam. Jadi airnya cukup ditambah 5 cm saja ya, paling sebulan sekali atau apa, seminggu sekali paling sering ya. Kemudian ini filter yang 3 ini fungsinya untuk mengalirkan air saja supaya oksigen masuk ke dalam kolam. Tapi karena kondisi pompanya rusak jadi tidak mengalir airnya. Jadi buat kawan-kawan yang penting semangat saja, manfaatkan lahan ya. Manfaatkan lahan di pekarangan jika memiliki. Bisa lebih kecil dari ini, lebih pendek dari ini, yang penting bisa untuk keperluan keluarga gitu ya. Jadi selain sayuran juga ada ikan, juga ada ayam. Nah ini posisinya di halaman belakang rumah ya guys. Jadi posisinya ini di halaman belakang rumah. Alhamdulillah saya punya space lahan di belakang rumah. Itu kan kamar mandi, dapur. Posisinya di belakang kamar mandi itu kolam ikan. Kemudian di sini untuk tanaman sayuran, cabai, tomat, kemudian ubi. Di sampingnya ada kandang ayam. Itu ayamnya ada di dalam, tidak dikeluarin karena hujan ya guys. Jadi dengan lahan sebesar ini, alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Yang penting buat kawan-kawan bisa mencari peluang lah, mencari celah lahan-lahan yang nganggur walaupun sedikit, sempit gitu, bisa digunakan sebaik mungkin. Nah seperti ini saya menggunakannya untuk nanam pohon cabai di lebar 50 sentian, 60 sentian, panjangnya 1 meter. Saya bikin tanaman cabai ini. Kenapa saya pakai ini ya, pakai kaleng? Karena ada ayam, jadi takutnya ayam merusak ini. Jadi menjelang dia besar saya pakai itu kaleng susu bekas. Ada beberapa pohon cabai di halaman juga, jadi benar-benar dimanfaatkan. Ini space juga untuk ayam bertelur. Jadi konsepnya saya mau setiap jengkal tanah yang saya miliki itu bermanfaat gitu. Jadi tidak ada space yang hilang. Termasuk di sana juga ada pohon cabai ya. Ini pohon pisang. Di sini tempat ayam bertelur mengeram. Ini ada ayam mengular. Nah ini ada ayam mengular. Kemudian di sini juga pohon cabai, ubi. Nah ini dia. Jadi benar-benar saya memanfaatkan lahan, space lahan yang sedikit untuk bisa bercocok tanam. Ya di samping hobi juga bisa menghemat pengeluaran lah ya. Ini pohon terong. Kalau kawan-kawan yang mengikuti vlog saya itu pasti tahu beberapa kali saya panen terong, saya ada videonya ya, tinggal cek aja di video-video sebelumnya. Ini pohon terong juga udah tinggi, udah besar. Ini hampir setinggi saya ini pohonnya, 1,5 meter atasnya itu. Alhamdulillah ya. Ini pohon pisang sudah ada yang berbuah pisangnya. Kemudian di sana pohon nangka. Jadi benar-benar di rumah ini bisa sedikit paling tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, asal kita rajin mau menanam, mau memanfaatkan lahan yang dimiliki. Jika tidak punya lahan yang luas, bisa menggunakan pot bunga seperti ini. Jadi ada beberapa jenis tanaman, itu ada bunga, ada terong, dan ini pohon cabai merah ya, tapi udah mati. Ini harus sudah diganti pohon cabainya karena udah tua, udah lama. Tetapi tidak usah khawatir karena yang kecilnya sudah ditanam. Kemudian untuk bibit cabai pun saya sudah punya ya, generasi penerusnya. Ini sisa bibit cabai yang belum ditanam. Ini ada beberapa bibit cabai, ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 tempat yang belum ditanam ya. Mungkin nanti sebagian akan ke pot bunga pengganti pohon cabai yang sudah mati.
Oke guys, sampai di sini dulu vlog kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itulah keadaan kolamnya. Jadi ikan tadi berasal dari kolam sendiri, diternak sendiri, dibesarkan sendiri, dan dinikmatin sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu vlog kali ini. Ayo menanam ternak ikan gurame. Mantap, ini kolamnya dari situ tadi, dan kita bisa dapatkan hasilnya ya. Kita beternak ikan gurame, bukan menanam ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.